Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang tutorial penggunaan SQL injection. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mardina Sari dengan NIM 200170131. Pada video ini akan dibahas beberapa agenda, yaitu definisi, contoh, dampak, cara kerja, serta dengan pencegahannya. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah salah satu teknik pemanfaatan celah keamanan yang terdapat pada database aplikasi. Perlu diketahui, SQL injection adalah salah satu bentuk ancaman cyber akibat adanya kesalahan dalam penfilteran input dalam pembuatannya, sehingga terdapat celah yang disalahgunakan. Secara lebih lanjut, SQL injection adalah langkah berupa injeksi kode terhadap suatu celah yang terdapat pada keamanan database di dalam sebuah website. Kesimpulannya, SQL injection adalah teknik dalam dunia cyber untuk memakai celah keamanan dalam SQL yang ada di dalam basis data aplikasi. Contoh SQL injection, misalkan kita memiliki sebuah website dengan form login yang meminta username dan password. Jika aplikasi ini tidak memvalidasi input pengguna dengan benar, penyerang dapat memanfaatkan celah ini. Contohnya dengan memasukkan username sebagai OR1 sama dengan 1 dan password apapun. Aplikasi tersebut dapat memberikan akses ke semua data di dalam database. Dampak dari SQL injection. Dampak SQL injeksi ini dapat mengekspos data pengguna atau aplikasi yang sensitif, mengatasi pembatasan autentikasi dan otorisasi, serta membuat database rentan terhadap kerusakan atau penghapusan. Dampak dapat mencakup implikasi jangka panjang dan berbahaya bagi pengguna yang data pribadinya telah terekspos. Bagaimana cara kerjanya? Hingga saat ini, SQL injection masih menjadi teknik favorit yang dilakukan oleh para hacker untuk melakukan peretasan web. Hal ini terjadi karena cara kerja SQL injection cukup sederhana, yaitu dengan menyalahgunakan celah keamanan pada lapisan database. SQL injection dapat terjadi karena adanya celah keamanan. Celah ini terbentuk akibat para developer tidak mengaktifkan filter untuk meta karakter pada form input di aplikasi. Singkatnya, teknik ini dijalankan melalui form username. Form username harusnya diisi menggunakan karakter saja, tapi pada form tersebut bisa diisi dengan karakter lain. Dengan begitu, hacker bisa menyematkan karakter kontrol SQL seperti titik dua, titik koma, dan sebagainya, dan kata kunci perintah yang dapat merusak tatanan database. Alhasil, hacker mampu merusak query SQL injection dan website telah berhasil diretas. Langkah-langkah untuk mencegahnya. Untuk pertama, mengatur input validasi. Ibarat melihat saja siapa yang mengetuk pintu, input validasi membantu mengecek perintah apapun yang dimasukkan ke dalam string input sebelum diproses. Proses validasi bertujuan untuk memverifikasi jenis input yang dikirimkan oleh pengguna diperbolehkan atau tidak. Validasi seharusnya tidak hanya diterapkan pada bidang yang dimasukkan input. Kamu juga perlu menerapkan hal tersebut seperti memastikan validasi input yang kuat menggunakan regular expression. Yang kedua, untuk set value yang tetap, seperti daftar drop-down, tombol radio, dan sebagainya. Tentukan value mana yang akan dikembalikan, data yang diinput harus sama persis dan dengan salah satu opsi yang ditawarkan, menggunakan parameter query. Ini merupakan sarana untuk melakukan prakompilasi statement SQL, sehingga nantinya kamu dapat menyediakan parameter agar statement dapat dieksekusi. Gaya pengkodean ini membantu mengurangi serangan SQL injection. Input dari pengguna secara otomatis di-code dan tidak akan menyebabkan perubahan tujuan. Selanjutnya, memisahkan database username dan password. Kamu dapat melakukan cara ini untuk mengatasi serangan SQL injection pada aplikasi dengan memisahkan database username dan password. Maka pelaku penyerangan membutuhkan usaha dan percobaan lebih karena harus memahami struktur database aplikasi. Hal ini juga berguna untuk mengantisipasi apabila ada satu database yang terekspos, maka database lainnya dapat terlindungi. Selanjutnya, memasang filter untuk input meta karakter. Memasang filter input meta karakter adalah salah satu cara mengatasi ancaman SQL injection. Mengimplementasikan filter terhadap meta karakter berguna untuk mencegah input pada form isian pengguna yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan serangan SQL injection.
Selanjutnya, memasang WAF dan IPS. WAF adalah Web Application Firewall, yaitu pelindung antara aplikasi web dan internet untuk meminimalisir berbagai serangan yang akan terjadi. Intrusion Prevention System adalah IPS, yaitu bentuk network security yang berfungsi untuk mendeteksi dan mencegah keamanan yang diidentifikasi. Sistem pencegahan intrusi ini akan memantau jaringan kamu, mencari kemungkinan terjadinya insiden berbahaya, dan mencatat informasi di dalamnya. Selanjutnya, live coding. Pada contoh ini, saya menggunakan web sederhana dengan database SQL dan bahasa pemrograman PHP. Jadi di dalam filenya terdapat beberapa file PHP dan satu file SQL. Sebelumnya bisa kita import dulu databasenya ke dalam PHP MyAdmin. Di sini terdapat beberapa tabel, yaitu tabel pemesanan produk, dan user. Berikut adalah tampilan dari web login. Sekarang kita login secara sah menggunakan user dan password yang telah disediakan. Sekarang kita berhasil masuk ke dalam halaman adminnya. Jika dilihat dari codingnya, maka si username ini diganti menjadi username yang telah ditetapkan. Kita akan tesnya di PHP MyAdmin. Untuk username atas nama Daus dengan passwordnya 123 dapat muncul karena kita mengetahui si username dan passwordnya. Sekarang kita misalkan jika kita hanya mengetahui username-nya saja tanpa mengetahui passwordnya, maka dapat ditambahkan karakter strip spasi tanda petik. Maka selebihnya ini dianggap sebagai komentar. Sekarang kita tes login menggunakan query yang telah kita rusak. Menggunakan password yang besar. Kita tetap berhasil login karena SQL-nya telah kita rusak atau query-nya telah kita rusak. Selanjutnya, jika kita hanya tidak mengetahui si username dan passwordnya, maka dapat menambahkan logika OR 1 sama dengan 1. Sekarang, cara mencegahnya yaitu dengan melakukan prepared statement.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.